Berarti itu bukan NLP, itu bukan hipnoterapi, bukan sedona, bukan access consciousness, tapi ini ramuan baru gitu. Ya, Oke, aku pengen nanya Coach Rio nih sekarang. yes. Gimana, Coach, Miss? metode Coach Rio waktu releasing itu kan keren banget ya. Bisa cepet rilis tanpa ribet-ribet gitu loh, aku ngalamin sendiri. Tapi banyak yang penasaran, ini tuh apa sih hipnoterapi, NLP atau apa gitu loh. Karena begitu nanya, ini apa nih? Hipnoterapi ya, NLP ya kayak gitu. Oh, oke. Jadi memang kalau misalkan orang lihat akan mirip kayak NLP, mirip kayak hipnoterapi karena basically aku memang nguasain itu juga kan. Karena dulu aku jadi trainer hipnosis, terus juga NLP juga ngambil master juga, terus ada neurosemantics, ada juga access consciousness sama meta coaching. Nah, itu sebenarnya mixed breed sih sebenarnya dari mereka semua itu kayak punya elemennya masing-masing. Kayak kalau kita belajar kali-kalian tambah-tambahan kurang bagi itu semua punya elemennya. Jadi ketika dibikin rumusnya, elemen-elemen itu ada. Jadi kalau misalkan kelihatan sekilas, kok kayak semuanya nih mirip-mirip gitu. Karena memang semua punya elemennya. Nah tapi this is ya something yang kayak totally new gitu ya. Lebih ke arah sebenarnya kayak peta keseluruhan dari emosinya manusia. Jadi kalau misalkan kita punya petanya buat beresin emosinya, itu beresin emosi jadi gampang. Sebenarnya teknik dan strateginya itu bisa apa ya kayak banyak macam-macam, tapi kalau kita punya petanya nggak jelas, itu yang bikin orang jadi susah buat efektif. Nah sebenarnya kayak lebih ke peta fisiologisnya dari emosi seseorang. Nah cuma kalau ngejelasin lebih gampangnya, sebenarnya ini kayak sebuah metodologi baru untuk ngebuang beban emosi dari dalam tubuh. Nah cuman dia kayak sistematik aja, jadi kayak gampang buat dilakukan dengan cara yang sederhana. Berarti itu bukan NLP, itu bukan hipnoterapi, bukan sedona, bukan access consciousness, tapi ini ramuan baru gitu. Ya, karena breednya mereka punya karakteristiknya masing-masing. Ya, kalau misalkan hipnosis itu akan bicara tentang sugesti, masukin data informasi ke dalam bawah sadar seseorang. Sedangkan kalau DOA dia ngebuang keluar. Nah, kalau misalkan Sedona juga berbicara tentang ngebuang, tapi dia nggak punya structure. Sama kayak Access Consciousness juga punya cara ngebuang, tapi dia nggak punya structure. Jadi kalau structure ada di misalkan di meta coaching, tapi meta coaching nggak belajar tentang ngebuang. Nah kayak gitu. Jadi kayak semuanya itu punya kelebihan kekurangan masing-masing. Jadi akhirnya karena aku belajarin semua, jadi kita bisa bikin satu hybrid yang berbeda gitu loh strateginya. Jadi langkah kerjanya itu lain banget total. Kalau misalkan in depth masuk, baru kan ngeliat oh ini bukan NLP, ini bukannya neurosemantics, bukannya meta coaching dan lain-lain. Kalau misalkan dilihat dari sekilas dari atas permukaan mungkin kelihatannya mirip, tapi kalau ke dalam itu sangat jauh berbeda. Makanya tingkat efektivitasnya juga lain gitu, dan semuanya bisa terukur juga karena sistematik. Jadi orang yang begitu datang misalkan mereka punya beban, begitu udah selesai itu ada ukurannya semua, dan setiap kayak titik trauma yang diberesin itu juga punya pointersnya masing-masing gitu. Oh ini udah beres, ini belum beres, ini mana yang udah selesai sampai tuntas, mana yang belum. Itu kita bisa lihat mappingnya. Nah kalau misalkan kayak di Access ataupun di Sedona, cara seperti ini tuh nggak ditelusurin sampai ke sana kayak gitu. Karena structure-nya mainnya dari meta coaching paling banyak. Nah meta coaching itu bicara structure, tapi structure-nya juga meta coaching beda juga. Nanti kalau misalkan didalamin baru ketahuan oh bedanya di mana gitu.